Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Gubernur Haji Sahbirin Nur atau yang sering dipanggil dengan Paman Birin serta Ibu, Bapak Bupati Barito Kuala, Pak Mujia, yang ulun hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, kemudian seluruh jajaran pemerintahan Barito Kuala, kemudian yang ulun hormati Tuan Guru Haji Abdus Sani, kemudian Tuan Guru Haji Asqalani, kemudian para undangan, hadirin hadirat yang ulun muliakan. Sebelum ulun memasuki tausiah, ulun dipinta untuk memberikan tausiah ini dari dua tokoh, mulai dari Bupati kemudian Tuan Guru di sini, Kiai Haji Abdus Sani. Nah, inilah yang memanggil hati ulun datang pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, tausiah ulun pada hari ini, ulun ingin uraikan dari satu ayat yang tadi sebelumnya ulun mendengar para qari-qari kita membaca dua ayat. Satu dari surah Namal, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang kedua, satu ayat dari surah Sabah, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani 'an yamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ulun ambil dari surah Namal tadi, wa qala rabbi auzi'ni, cuma hanya bukan dari surah Namal, dari surah Ahqaf, tapi sama ada wa qala rabbi auzi'ni. Karena tiap-tiap ulun membaca Quran, apabila ada kalimat wa qala rabbi auzi'ni yang ada di surah Ahqaf itu selalu mengingat ulun pada waktu ulun baru datang dari Mekah tahun 2000, awal tahun 2000. Kemudian begitu ulun datang belang ke Abah Gurus Kumpul, kemudian setelah ulun belang jadi jar ulun, bah ulun tahun ini sudah memasuki 40 tahun. Doakan mudah-mudahan ulun menjalani umur sampai akhirnya, mudah-mudahan selalu dalam ridhonya, dalam rahmatnya. Nah, setelah sidin mendengar itu langsung membaca ayat, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Setelah itu beliau menangis. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat arba'ina sanah, 40 tahun. Kan tadi ulun sudah memasuki umur 40 tahun. Lalu Sidin baca ayat ini menangis. Lalu suara Sidin habis membaca ayat itu suara keras. Siapa yang sudah di Sidin umur 40 tahun dia mau membaikkan dirinya, maka dia akan ke neraka, kata beliau. Nah, inilah yang mengingatkan ulun tiap-tiap ulun membaca ini ayat. Nah, pada hari ini ulun ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita membedah secara ringkas dari ini ayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiati, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, dengan memperbuat atau berbakti, memperbuat kebaikan dengan dua ibu bapanya. Dalam ini ayat dibawa dengan wawassayna, kami wasiati. Di dalam Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sangat banyak Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada dua ibu bapak, itu banyak benar. Wassaynaha wa qada rabbuka, berulang-ulang. Nah, di sini wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insan ini ada di surah Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau tadi Ahqaf ihsanan, kalau di Ankabut, suratul Ankabut husna. Apa beda antara husna lawan ihsanan? Bedanya dari makna kebalikannya. Kalau ihsanan itu kebalikannya isaah, memperbuat kejahatan. Tapi kalau husna kebalikannya memperbuat yang buruk. Karena balikan ihsan itu isaah, balikan husnan al-qabih. Jadi artinya kita disuruh memberikan kepada orang tua itu yang bagus dan yang menyenangkan. Belum tentu yang bagus itu menyenangkan. Jadi namanya berbakti kepada dua ibu bapak itu memberikan yang baik dan menyenangkan. Kemudian terusannya hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Lalu Allah Ta'ala memberikan penjelasan kenapa kita disuruh berbakti kepada dua ibu bapak. Karena ajar Allah Ta'ala hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Seorang ibu itu mulai dia menghamilkan, bahasa Banjar manianakan, itu dengan kurhan. Kurhan ini di dalam Quran hanya 3 macam. Kurhun fil hamli, kurhun fil wiladah, kurhun fil jihad. Kurhun ini maknanya masyaqqat, susah payah, sakit yang ada susah payahnya. Itu di Quran itu disebut di 3 keadaan. Susah payah, sakit pada waktu hamil, yang kedua pada waktu melahirkan,
Yang ketiga, pada waktu jihad. Kalau kita tanya aja tiap-tiap ibu takoni aja, biar anak habis anak banyak, semuaan kada mau. Bini ulun sendiri banyak sedangkah kita malu sih, bahjir nyaman hatinya. Banyak ulun kena takoni sedangkah kita malu sih, bahjir nyaman hatinya sorong pada tahun yang menyandangnya nih. Coba. Jadi tiap-tiap ibu itu ia hendak melahirkan, apabila dia sudah masuki hamil itu sudah pikiran. Karena susah payah dan sakit yang itu tidak bisa kita rasakan bagi para laki-laki. Sakit, bayangkan aja ujar guru sekompol inggan membawa parut aja dah nanggana atau kalau kilir aja sedikit. Coba ikan bayangkan di sedikit kadalah sopan. Coba naran perempuan tadi sudah karena inya hendak panar bisi anak, maka itu terkalahkan. Nah, sakit, susah payah pada waktu hamil. Kemudian susah payah lagi, sakit lagi pada waktu melahirkan. Pada waktu melahirkan itu yang luar biasa kan sakitnya. Sehingga tiap-tiap perempuan itu apabila sudah mendekati melahirkan, itu sudah bisa dilihat di mukanya sudah pucat. Kalau di Mekah pian tahu apabila rumah sakit nang khusus nang melahirkan, ngarannya di Mekah itu rumah sakit Mustasfal Wiladah, rumah sakit bersalin, rumah sakit melahirkan. Kalau Mustasfal Wiladah rumah sakit melahirkan. Kalau kita di sini menyebut rumah sakit bersalin, artinya rumah sakit bersalin baju. Kalau ujar orang Malaysia, rumah sakit korban laki-laki. Ini gara-gara laki-laki, inilah hasilnya. Makanya pian kalau di Mekah di rumah sakit bersalin itu apabila sudah ibu-ibu tuh melahirkannya pada banyak orang Arab tuh melaknat laki-lakinya. Allah ya la'an abu. Mudah-mudahan ikam dilaknat. Mbahnya sudah melahirkan daripada kesakitannya gara-gara lakinya artinya. Tapi mbahnya sudah meranakan. Iya pula. Jadi kan kasihan laki-laki terzolimi. Kan kesepakatan bersama, kemauan bersama kan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa balagha ashuddahu wa huwa fisaluhu wa 30 syahran. Kemudian seorang ibu itu menghamilkan, menyusui, itu ujar Quran 30 bulan. 30 syahran. Dari 30 bulan ini diistimbat atau diambil hukum, diambil faedah oleh ulama bahwa paling sedikit kehamilan perempuan itu adalah 6 bulan. Karena di Quran ada mengatakan lagi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaina kamilaini. Seorang perempuan, seorang ibu menyusui anak itu 2 tahun sempurna, berarti 24 bulan. Jadi kalau 30 kurang 24 sisa 6, berarti paling sedikit hamil itu adalah 6 bulan. Makanya kalau perempuan itu melahirkan 7 bulan, 30 kurang 70 berartinya 23 bulan. Nah, bagusnya menyusui. Apabila ia melahirkan 9 bulan, 30 kurang 9 berarti yang bagus menyusuinya 21 bulan menurut Quran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, ini seorang ibu mulai menghamilkan, menyusui, mendidik, membimbing, memelihara sampai pada masa kuatnya. Asyuddahu itu masa kuatnya. Ulama mufassirin menafsirkan masa kuat seseorang itu adalah 33 tahun.
Itu masa kuat-kuatnya manusia. Karena manusia ini Allah Ta'ala jadikan dari lemah. Setelah lemah Allah Ta'ala jadikan kekuatan, sehingga berpindah menjadi kuat. Setelah kuat Allah Ta'ala jadikan pulang berpindah kepada lemah, sehingga menjadi lemah. Nah, masa puncak-puncak kuat-kuatnya seseorang itu adalah 33 tahun. Kemudian wa balagha arba'ina sanah. Kemudian setelah sampai 40 tahun. Umur yang disebut Quran, umur manusia itu hanya satu-satunya di surah Aqaf, yaitu 40 tahun. Ini tentunya ada punya rahasia. Karena 40 tahun ini kalau kita amati, kita baca di sejarah, itu para rasul itu dibangkit kebanyakannya itu pada umur 40 tahun. Seperti Nabi kita dibangkit umur 40 tahun. Sampai oleh ulama seluruh rasul dibangkit umur 40 tahun kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang lainnya dibangkit pada umur 40 tahun. Macam itu juga seorang pejabat, seorang yang bekerja di pemerintahan, itu masa prestasinya tuh bertolak dari 40 tahun. Masa dia berusaha macam itu juga 40 tahun itu mulai naik daunnya. Nah, setelah 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Di sini. Setelah 40 tahun, maka ini orang meminta lawan Allah Ta'ala, Rabbi auzi'ani, ya Allah alhimni, ilhamkanlah aku, artinya bukakanlah hatiku, an askura ni'mataka allati an'amta alai, untuk mensyukuri nikmat-nikmat engkau yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada dua orang tuaku. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah, dan bukakan hatiku, ilhamkan hatiku untuk beramal salih, beramal yang baik. Tadi wa an a'mala salihan tardah, tapi dengan target ridhonya Allah. Jadi beramal soleh, beramal yang baik itu siapa aja bisa. Tapi kalau beramal soleh dengan cara macam apa supaya mendapat ridhonya, itu sangat susah. Kayak misalnya orang sembahyang. Semua orang sembahyang, tapi bagaimana sembahyang dia ini supaya mendapat ridhonya? Nih, susah. Pertama ikhlas, yang kedua khusyuk. Ini khusyuk dalam sembahyang sangat susah. Orang bersedekah, banyak orang bersedekah, tapi yang ikhlas belum tentu seluruhnya. Jadi orang yang beramal soleh itu standarnya standar nangri tardoh, standar yang supaya bisa mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian dari ayat ini Quran mendahulukan ini, seseorang meminta untuk dibukakan hatinya mensyukuri nikmatnya. Kemudian yang kedua, supaya bisa beramal soleh. Nah, ini bimbingan Quran kepada kita, bahwa kita ini pertamanya itu adalah minta supaya kita ini bagaimana bisa menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita dan kepada orang tua kita. Mintu haulun, memadahi murid sidik, Allah yarham, ujar mintu haulun, nyawalah
hendak bahagiakah duit hidup, hendak sukseskah dunia akhirat, nyaman aja sidin amalannya nyaman aja, pandai-pandai bersyukur. Karena sidin dipadahi oleh guru seman, marinanya guru sekompol, ujar sidin tahulah nyawa apabila orang bersyukur pasti diterima. Tapi bila orang sembahyang, tumbang raut sembahyang puasa belum tentu sidin diterima. Tapi bila orang bersyukur pasti diterima. Dan apabila seseorang bersyukur ini, dia akan bahagia terus. Bahagia terus karena namanya syukur, dia mengingatkan nikmat Allah Ta'ala pada dirinya, pada keluarganya, pada orang tuanya. Dan arti syukur itu merasakan bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu sangat besar. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Ta'ala. Nah, dengan merasakan nikmat yang sudah didapatnya besar, nah berarti ini ngarannya qanaah, bahagia. Orang yang merasa merasa masih belum cukup, itu merasa masih belum cukup, merasa belum puas, ini karena kada bersyukur. Tapi kalau bersyukur, dia akan merasakan nikmat itu sangat besar, sangat puas. Nah, lalu menimbulkan bahagia terus. Nah, kemudian wa an a'mala shalihan tardah, itu yang kedua. Bukakan hatiku, ya Allah, ilhamkan hatiku untuk beramal soleh, tapi wa an a'mala shalihan tardah, dengan standar ridho Engkau, beramal soleh yang Engkau ridhoi, beramal soleh yang sampai bisa kami ini mendapatkan ridho Engkau. Ujar guru seman bahari lawan waktu ulun mengaji lawan sidin, tahulah nyawa sidin, seluruh ulama, seluruh para wali yang ditargetkan amal-amal mereka itu apa? Hanya ridho Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan untuk bisa mendapatkan dari Allah itu apa? Hanya ridhonya. Karena ujar guru seman, kalau orang itu sudah dapat ridhonya, napa aja sudah mudah, napa aja sudah selamat. Nabi Ibrahim nyesidin dihamputakan Namrud ke api, apinya jadi dingin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Nah, itu wa an a'mala shalihan tardah. Kemudian wa aslih li zurriyati, ya Allah berikanlah kebaikan pada zuriatku. Artinya jadikanlah zuriatku nih zuriat saleh. Inni tubtu ilaika, karena aku selalu kembali kepada Engkau, atau karena aku sungguhnya benar-benar kembali kepada Engkau. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku adalah dari orang yang tunduk pada agama Engkau. Nah, kiranya cukup sampai di sini. Sebelum ulun mengakhiri tausiah ulun, izinkan ulun mengucapkan selamat hari atau selamat memperingati hari jadi Barito Kuala yang ke-63. Mudah-mudahan ini kota Barito Kuala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Arti baldatun thayyibatun, negeri kota yang bagus tanahnya, bagus udaranya, bagus airnya, itu maknanya thayyibah. Wa rabbun ghafur, itu kepanjangan dari wallahu rabbun ghafur, dan bermula Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itulah yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.